Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa mempresentasikan hasil makalah yang telah dibuat oleh teman-teman dan saya untuk kelompok 5 ya. Semuanya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mahir Men dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Nomor induk mahasiswa 12020111436. Mata kuliah PKN. Dosen Ade Ariandi Saputra MPDI. Oke, saya akan menjelaskan hasil presentasi ini, yaitu tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep berpikir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dikontrol dan diawasi oleh rakyat melalui undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakilnya di parlemen. Sistem demokrasi juga mengenal sebuah konsep yang bernama trias politika, di mana trias politika itu dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi terdapat 3 pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain cakupan demokrasi sangatlah luas, yaitu mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya sekalipun. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan yang berdasarkan demokrasi mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi kebaikan negara. Jadi, demokrasi itu mengizinkan warganya untuk menyampaikan aspirasi, ya, aspirasi secara langsung demi kebaikan negara kita tercinta ini. Oke. Untuk yang kedua itu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 5 poin. Yang pertama, apa pengertian demokrasi? Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Yang ketiga, sebutkan pentingnya kehidupan demokrasi. Yang keempat, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia? Yang kelima, apa peranan masyarakat dalam kehidupan demokrasi? Oke, saya akan jelaskan satu, apa pengertian demokrasi itu. Ya. Mengenai pembahasan satu tadi, pengertian demokrasi secara etimologis dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat, dan juga kratos, kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kekuasaan penuh atas negara. Sedangkan filsuf Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi di sini menurut Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat. Jadi pemerintahan itu berawal dari rakyat, menurut Abraham Lincoln.
dan oleh rakyat, mencangkup semua itu dari rakyat menurut Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Oke, tujuan masalah. Ya. Satu, mendeskripsikan pengertian demokrasi, mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mendeskripsikan pentingnya kehidupan demokrasi, mendeskripsikan kondisi demokrasi Indonesia, dan mendeskripsikan peranan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Satu, demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta pemerintah melalui wakil-wakilnya. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Pasal 1 Ayat 2 tadi, ya, itu demokrasi merupakan kedaulatan dan termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal 1950-1959. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 dan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Serikat 1950 berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen, DPR, dan bertanggung parlemen DPR. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, memengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Dampaknya yaitu 1. Pembangunan tidak berjalan lancar dikarenakan kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengembang di antara kepentingan banyak partai. Ketiga, dalam sistem multi partai tidak pernah ada lembaga legislatif atau yudikatif dan eksekutif yang kuat. Empat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah dan lain-lain. TII, Permesta, APRA, dan RMS. 5. Memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah saat itu. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Jadi mengenai pembubaran konstituante tadi, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar tadi. Jadi
tidak berlaku yang Undang-Undang Dasar Serikat tadi. Dan yang ketiga, pentingnya kehidupan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Dan 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 6. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. 7. Hak asasi manusia dijamin. 8. Kebebasan pers. 9. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Yang keempat, kondisi demokrasi Indonesia. Beberapa kecenderungan inti post-demokrasi pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Keempat, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Yang kelima, peranan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting kerana dapat menumbuhkan hal-hal positif sebagai berikut. 1. Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. Dan yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. 3. Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi. 4. Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya. Yang kelima, tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-masing warga masyarakat. Dan yang keenam, menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif. Okey, untuk penutup, di sini kesimpulannya adalah demokrasi Indonesia adalah bentuk pendapat satu dengan yang lain agar terciptanya demokrasi yang baik, dan demokrasi memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan dipergunakan untuk menyampaikan pendapat yang sekiranya susah untuk diterima oleh masyarakat khalayak ramai. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial politik di kalangan masyarakat. Okey, untuk sarannya, sebagai negara Indonesia, bangga memiliki sistem demokrasi yang mampu mengayomi masyarakat majmuk Indonesia, dan mampu mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai negara yang baik dengan sadar akan hak dan kewajiban terhadap negara. Dan supaya Indonesia ini dapat lebih menerapkan lagi sistem demokrasi itu, karena banyak dilihat sekarang banyak hak-hak demokrasi di masyarakat yang dibatasi oleh negara. Okey, demikian, terima kasih. Jika ada salah dan khilaf, mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas presentasi makalah PKN saya kali ini. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.